kita perlu cari tahu ya. Jadi kalau analisis pleuranya misalnya sesuai dengan kita punya namanya kriteria light kriteria, sesuai dengan light kriteria, eksudat, rivaltanya positif gitu, pasien punya gula ya obati saja. Dan itu memang biasanya TB ekstra paru pengobatannya lebih lama, minimal 6 bulan, 9 bulan. Mungkin sudah sembuh, tapi sayangnya tidak dinyatakan sembuh atau mungkin tidak berobat. Untuk dinyatakan sembuh oleh dokternya, lalu dia berobat lagi 20 tahun kemudian dengan ada benjolan di paha dan ada luka ya, luka di bokong gitu ya. Jadi ini kasusnya adalah kemungkinan besar TB ekstra paru, TB kelenjar ya. Tapi sebiasanya mostly kalau dari patofisiologi itu TBC itu dia lewatnya ke paru dulu, baru nanti dia menyebar secara spread off ke dari limfogen atau hematogen gitu ya. Tapi memang yang saya temukan juga akhir-akhir ini banyak sekali pasien-pasien yang TB-nya ketemu langsung di tulang ya. Parunya bersih, saya dikonsul TB tulang, tapi parunya bersih, gak ada gejala respirasi sama sekali, tapi pas dioperasi hasilnya TB-nya TB tulang atau meningitis. Pas ACC diperiksa TB-nya positif loh, parunya bersih. Jadi akhir-akhir ini mungkin kuman TB semakin pinter gitu ya, semakin bermutasi, ternyata dia bisa langsung tuh ngelewatin paru, dia nyebar ke saluran darah ya, limfogen atau hematogen ke tempat-tempat yang jauh dari paru. Itu bisa terjadi. Mungkin pada kasus ibu, mungkin tetap kalau saya sarankan periksa dulu ronsennya, periksa dulu gejala-gejala respirasinya ada apa tidak gitu ya. Lalu yang paling mungkin lakukan pemeriksaan bakteriologis apapun untuk menegakkan diagnosis TB-nya. Kayak misalnya kalau emang cukup bisa untuk dikirim, ibu rujuk gitu ya, dokter rujuk, kirim untuk biopsi kelenjar ya, kirim untuk biopsi kelenjar ya. Pengalaman saya biasanya kita biopsi keluar tuh hasilnya TB-nya positif, abses perianalnya ternyata karena TB juga. Bisa kita periksain juga sambil operasi, kita PA. Biasanya pengalaman kami di rumah sakit tuh pasien dengan abses ternyata absesnya dari kuman TB gitu, terutama pada pasien-pasien dengan apa? Dengan HIV positif ya, karena abses perianal tuh biasanya diderita oleh pasien-pasien yang imunokompromis gitu ya, atau kayak pasien HIV ya, biasanya faktor resikonya dia seks bebas dengan sesama jenis. Itu sering kita temukan kasusnya di rumah sakit ya. Jadi saran saya tetap eksplor ke arah parunya dulu ya, pastiin ada TBC paru apa enggak, diagnosisnya tegakin ya. Kalau memang masih ada batuk-batuk, periksa dahaknya dulu ya. Kalau misalkan bersih parunya, TB paru yang nggak ada, berarti kita diagnosis untuk TB ekstra paru, rujuk untuk biopsi. Baru setelah ada hasil PA-nya baru kita obatin. Saran saya seperti itu. Berarti ini ya kan ronsennya sudah ada infiltrat, tapi TCM-nya negatif. Ini biopsinya menunggu. Okay. Berarti masih nunggu biopsi. Jadi kalau ibu yakin, kan tadi kita ada masih slide aku tadi yang boleh nggak tampilkan lagi yang TB paru klinis dan TB paru bakteriologis yang awal-awal. Yang awal-awal Kak. Jadi kan tadi kita ada dua pilihan ya, kita boleh mengobatin TB paru yang emang TB ya, bukan TB paru ya, TBC yang bakteriologisnya positif pasti diobatin dong, ya kan? Atau TB yang ternyata bakteriologisnya udah kita cari tapi nggak ketemu, tapi klinisnya menunjang, maksudnya menunjang terus di awal-awal di pendahuluan. Nggak setelahnya ya, terus stop. Nggak lagi kayaknya ada deh tadi nih, nggak ada ya, aku lupa ya, aku nampil apa enggak. Jadi kalau misalkan kita udah negakin bakteriologisnya ya, kumannya kan tadi negatif ya, kumannya negatif, gejala respirasinya ada, toraksnya ada infiltrat khas pula di apex, itu kita boleh obati sebagai TB paru klinis. Kita udah coba nih tegakin bakteriologisnya, tapi nggak ketemu. Tapi kok radiologisnya ngarahnya ke TB, klinisnya kok khas banget TB. Ibu boleh ngobati, dokter boleh ngobati sebagai TB paru klinis ya. Tapi sambil jalan boleh, OT boleh masuk, tapi sambil tegakkan juga. Kan ini TB-nya TB paru kan,
TB parunya nih kita obatin nih, tapi jangan-jangan TB-nya kena juga nih di kelenjar yang ada di paha dan di absesnya itu jangan-jangan kena TB. Jadi itu kita tegakin. Kalau seandainya di kelenjar sama di gluteus di perineal itu juga tetap TB, obatnya sama. Cuman waktunya aja ya, durasinya lebih lama. Kenapa? Karena kita ngobatin 2, 3 bahkan. TB di paru, TB di kelenjar, dan TB yang di peritoneal gitu. Jadi kegunaannya itu tetap dilakukan diagnosis untuk nanti pada akhirnya menentukan durasi pengobatannya. Ya, kalau ternyata oh itu abses perineal karena abses doang nih, nggak ketemu kuman TB. Oke. Terus oh ini TB di kelenjarnya hanya infeksi aja, fine. Berarti kita ngerjakan TB paru aja, cukup 6 bulan kalau nggak ada komorbid. Tapi kalau ternyata kelenjarnya positif TB, terus ternyata absesnya dioperasi misalnya hasil TB juga ya, berarti kita dapat tambahan informasi. Dengan itu berarti durasi pengobatannya harus dipanjangin waktunya 9 sampai 12 bulan. Gitu ya. Sampai sini jelas? Oh iya, makasih. Ya. Jadi obatin dulu aja pasaran saya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Bapak Ibu, ada silakan. Boleh nanya kasus di tempat masing-masing juga boleh. Ya. Sebutkan nama dan asal kliniknya ya Bapak Ibu. Saya Dr. Nia dari Klinik Ruslan, izin bertanya dok terkait dengan obat-obat TB yang hepatotoksik. Apakah dengan disarankan pasien untuk minum obat OAT disertai dengan kurkuma dan B6 itu signifikan dok untuk menghindari hepatotoksik OAT-nya? Baik, terima kasih. Jadi ini pasiennya nggak ada gangguan liver ya dok ya sebelumnya ya, cuman kita payungi dengan pemberian B6 dan kurkuma. Apakah efektif untuk mengurangi terjadinya DILI? Seperti itu ya. Jadi dari penelitian, walaupun pasien sudah diberikan kurkuma, kedengaran suara saya? Jadi dari penelitian ya, ini kita ngomongin data ya, bahwa ternyata walaupun sudah dipayungi dengan kurkuma dan vitamin B6, tetap ada sekitar 20% dari pasien TB yang diobati OAT dengan regimen standar yang masih mengalami drug induced liver injury. Kalau efektif atau tidaknya ya efektif. Tapi ada 20% yang nggak efektif. Gitu. Jadi tetap diberikan. Kalau saran saya tetap diberikan. Kalau saya di RSUD, kami tetap memberikan kurkuma sebagai bagian dari terapi selain OAT. Jadi boleh diberikan, tapi tetap aja 20% masih ada aja gitu. Walaupun udah dikasih kurkuma juga, kalau emang dia ternyata kena liver injury, DILI ya tetap aja kena juga gitu ya. Dari penelitian ini data ya. Oke, itu aja mungkin. Ya, ada lagi silakan Ibu. Alhamdulillah berarti nggak ngantuk ya kameranya. Masih ada banyak nih dok. Oke. Selamat siang dokter. Saya dengan Rizky dari Klinik Kemenko Perekonomian. Kebetulan saya konselor laktasi juga dok. Jadi Wow. pasti ini akan dapat banyak pertanyaan sih dari pasien, walaupun kalau jadi konselor kita kebanyakan buat relaksasi dan relaktasi gitu ya, pasien-pasien yang bayinya kurang dari 6 bulan gitu kan. Pertanyaan saya untuk menyusui tadi, saya lihat dari dokternya memang untuk dari ASI memang obat itu disekresinya kecil sekali ya dok ya gitu kan. Lalu yang saya mau tanyakan pada ibu-ibu yang pada masih TB-nya aktif, itu kan berarti di 2 bulan pertama. Pada ibu yang masih menyusui dengan TB yang aktif di 2 bulan pertama pengobatan, apakah bayinya itu tetap diberikan, itu berarti bayinya tetap diberikan TPT ya dok ya? Walaupun di usia misalnya, kalau di kami kan biasanya datangnya tuh gangguan nyusui itu udah masih awal-awal doang, masih kurang dari 6 bulan yang belum MPASI, jadi TPT itu tetap diberikan ya dok ya? Iya. Lalu Wajib, justru wajib. Wajib gitu. Wajib.
Lalu untuk pemberian dosisnya berarti by berat badan juga ya dok ya? Yes, 3 bulan selama 3 bulan itu. Jadi kalau jadi gini, kan ada beberapa regimen untuk TPT ya, yang untuk atau biasa gini, kita sedang mengobati pasien TB bakteriologis positif, seorang ibu, dia punya anak, punya bayi dan punya anak usia 5 tahun. Jadi SOP-nya kontak erat serumah dengan pasien TB positif itu kalau anak usia di bawah 5 tahun wajib diberikan TPT. Jadi mau dia bayi pun dia tetap, karena dia kontak erat dengan ibunya. Jadi walaupun bisa ketahuannya, let's say udah 2 bulan nih, baru ketahuan nih, wah ternyata si ibu lagi pengobatan nih, lagi nyusuin nih. Terus anaknya gimana dong? Nggak telat kok itu. Jadi tetap langsung dikonsultasikan aja untuk dilakukan pemberian TPT. Satu lagi dok, tadi kan sebenarnya yang di slide awal dokter tuh 2 minggu awal ya? 2 minggu awal sebelum menyusui, itu kalau kita tahu. Oh, tapi kalau misalnya udah ongoing nggak apa-apa ya dok? Ya, satu lagi dok, ini sebenarnya karena pasti pasien kita agak-agak kalau di konsultasi entahlah cuma bayi, ada juga pasien yang memang penggunaan KB gitu kan. Itu sudah mutlak berarti ya dok? Kalau untuk yang KB dok itu mutlak berarti ya dok. Kalau hormonal itu kan pasti menurunkan efektivitas. Berarti emang better gimana caranya kita ngarahin untuk penggunaan KB-nya non hormonal aja ya dok ya? Yes, yeah. In case susah nih dok, kalau soalnya KB non hormonal pada takut kan ya dok ya? Itu ada ininya lagi nggak, alternatif lain nggak untuk pemberian obatnya kah? Apa di-adjust dosisnya atau bagaimana? Paling di-adjust dosisnya. Ya kan, karena kan kita udah tahu nih paling sering berinteraksi dengan obat-obat lain rifampicin gitu ya. Jadi ntar kita adjust dosisnya, entah rifampicin yang di-adjust atau pengobatan hormonal yang di-adjust. Tergantung interaksinya dengan apa, obatnya apa gitu. Nah, kan karena pengobatan itu udah ini ya dok ya, udah pakai tablet yang langsung ya udah dipaket ini. Oh, oke. Nah itu berarti kita makainya lepasan dong dok? Oke, jadi kalau untuk itunya ya, untuk obat TB-nya ya, sebaiknya pakai lepasan aja. Jadi biar kita bisa di-adjust dosisnya, gitu. Ada kan ya obat lepasan? kalau lepasan kan pasti masih ada. Masih bisa. Iya, dan jangan lupa konsultasikan juga ke untuk terapi hormonal KB-nya ke objinnya. Jadi biar kita sama-sama menyesuaikan dosis gitu. Biasanya dia minta kita nyesuaikan dosis atau nanti dia yang akan mengganti misalkan dengan KB hormonal lain yang memang aman dan tidak berinteraksi satu sama lain dengan obat TB. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan dok. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya dok, saya Lisa dari PPKP Balai Kota. Izin tanya dok, tadi kan kalau dalam satu keluarga itu ada yang sakit TB, dari slide nanti kita vaksinasi BCG ya dok, yang di keluarganya. Oh, enggak Bu, enggak dok. Jadi itu vaksinasi BCG itu kan emang wajib ya, wajib dari dulu, tapi untuk bukan SOP. Ya. Jadi ntar SOP-nya ada lagi untuk yang kontak erat pada pasien TB. Oke, lanjutin dulu aja pertanyaannya. Maksudnya kalau kontak erat misalnya mama yang sakit misalnya suaminya, berarti yang kontak erat kan istri dan anak saya satu rumah itu ada 4 orang. Berarti itu wajib untuk vaksinasi BCG. Bukan, jadi itu kita nanti gini, itu kan kita telusuri riwayat vaksinasinya. Bukan wajib vaksinasi BCG, karena vaksinasi BCG kan emang diberikan waktu sekali kan, seumur hidup kan gitu. Makanya nanti ke depan kita akan muncul vaksin TBC ya, lagi dikembangkan gitu. Jadi maksudnya gini, kita tanyakan riwayat histori vaksinasi BCG-nya gitu, apakah efektif atau tidak gitu kan. Ternyata sih kalau di TPT sekarang ternyata tidak efektif, karena hampir semua dari kita kan waktu usia 2 bulan vaksinasi ya BCG ya, masih ada skarnya ya, tapi ternyata tidak melindungi kita 100% dari TBC kan ya. Jadi biasanya hanya menanyakan saja. Misalnya dia belum pernah, berarti harus divaksin. Kalau belum pernah vaksin, tapi kayak sekarang tidak, penelitiannya tidak terlalu melindungi ya. Jadi tetap ya harus di screening dulu. Dia itu emang harus diobati TB apa memang hanya kontak erat
sehingga harus diberikan pengobatan pencegahan. Tapi kalau misalkan jarang ya kayaknya ada yang jarang sekali ya kalau saya pasien-pasien yang ditemukan belum BCG, karena BCG adalah program wajib dari pemerintah saya rasa ya. Jadi hampir nggak pernah sih saya nemuin pasien yang belum pernah divaksinasi BCG. Misalnya ada seperti itu dok, berarti kita lapor ke puskesmas atau Iya, lapor. Jadi ada alurnya mungkin karena saya nggak berbicara tentang terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ada babnya sendiri, ada bukunya sendiri tentang khusus mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi nanti ada alurnya, ada screeningnya bagaimana terapi pencegahan atau screening untuk pasien-pasien yang positif TB, tapi kita harus screening. Mulai dari kontak erat, mulai dengan screening pada kontak erat serumah, kontak dengan pasien yang risiko tinggi, atau screening pasien dengan TB HIV. Ini TB HIV kan udah saya berikan sekilas ya. Jadi ada khusus materi tentang terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak erat. Mungkin nanti nanti siang ada katanya, nanti mungkin bisa ulang ya dok. iya bisa langsung tanya sama Kalau Dokter Dimas ya. Kalau vaksinnya seperti itu gratis atau berbayar? Vaksin apa nih? Yang tadi kalau misalnya dia belum pernah orang tuanya kan misalnya orang udah lama gitu deh dok, dari daerah dia tinggalnya di Jakarta belum pernah vaksinnya. Oh ya, oke. Jadi kalau untuk berbayar apa tidak saya kurang tahu dok. Cuman kalau misalkan program pemerintah kalau kita kerjakan vaksinasi bayi usia 2 bulan di puskesmas itu kan tidak bayar. Tapi lain halnya kalau ternyata misalkan vaksinasi BCG-nya usia tua belum pernah divaksin gitu. Misal itu saya kurang tahu. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, nanti siang ada materi TPT ya Bu Lista, nanti bisa secara mendalam. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, Mas Jaki, Ibu yang di depan. Ya. Selamat siang dok, saya Dr. Yuli dari Klinik Pratama Karolus. Mau nanya aja dok, boleh dijelasin nggak dok, di faktor resiko DILI itu ada yang disebut asitilator lambat itu apa ya dok? Oke. Ya, boleh slide. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau asetilator lambat itu adalah obat-obat emang yang kerjanya sebagai asetilator lambat gitu ya. Oke, mana ya tadi slide-nya ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kayak pengobatan hepatitis ya, obat-obat hepatitisnya. Jadi ada obat-obat yang bekerjanya sebagai asetilator lambat obat hepatitis itu sendiri gitu. Misalkan pasiennya lagi diberikan obat tenofovir misalnya gitu kan. Jadi ketika pasiennya lanjut, oke, terus lagi mana ya, oke ya, jadi emang ini kalau nggak salah ya. Oke. Jadi itu asetilator lambat itu kerja dari obat. Jadi kita harus tahu gitu ya, terutama dokter-dokter yang menangani, yang biasanya kan di vaskes tingkat lanjut. Jadi obat-obat apa yang memang menjadi asetilator lambat yang menyebabkan terjadi interaksi antara obat TB dan obat hepatitisnya sehingga lebih mudah terjadi DILI. Itu maksudnya. Gitu, kayak misalnya obat-obat virus gitu kan, obat-obat hepatitis kan, obat-obat virus tuh banyak yang kerjanya menjadi asetilator lambat gitu, atau mungkin rifampicin juga bisa gitu, sehingga dosisnya harus nanti di-adjust lagi seperti itu. Jadi kalau dari kita tuh yang penting adalah kita bisa membedakan klinis saja dok ya. Dari kita yang bekerja di klinik kita bisa membedakan klinis pasien yang kemungkinan ini DILI nih gitu. Tapi untuk terapi obatnya kita harus tanya. Nah, terapi obat itu mungkin yang salah satu obatnya menjadi asetilator lambat yang sehingga berinteraksi dengan obat yang lain seperti itu ya. Jadi mungkin riwayat obat yang harus ditanyakan, tapi kalau dari kita penting klinisnya aja yang harus diperhatikan untuk bisa mengakses apakah ini kena DILI apa enggak gitu. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratoris sederhana seperti SGOT, SGPT dan bilirubin seperti itu deh. Ya, Sudah